Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi adhaka wa abka, alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lainuha kana hariha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama dan tak pernah lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmatnya lah kita mampu menikmati indahnya bulan Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, man akala syubhat ishtabaha alaihi dinah wa adlama qalbah." Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan syubhat, maka agamanya akan syubhat dan hatinya akan gelap. Wa man akalal haram mata qalbah wa khaffa dinah wa da'ufa yaqinah wa hajaballahu da'watah wa qallat ibadatah. Dan barang siapa yang memakan makanan haram, maka akan mati hatinya, lemah agama dan imannya, akan ditolak Allah doanya dan menjadi sedikit ibadahnya. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan berbagai macam akibat dari memakan makanan haram. Meskipun begitu, masih banyak dari kita, masih banyak dari kaum muslimin yang meremehkan tentang memakan makanan haram. Maka wajib bagi kita untuk mencontoh para salafus saleh untuk menjauhi apapun yang berbau haram. Seperti kisah seorang sufi masyhur bernama Ibrahim bin Adam, yang pada saat itu baru saja melaksanakan haji dan memiliki niat untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Dan sebagai bekal di perjalanan, ia pun membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat meja pedagang. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim pun memungut dan memakannya sambil mengucap basmalah. Setelah itu, ia pun menempuh perjalanan 4 bulan lamanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya untuk berziarah. Sesampainya di sana, seperti biasa, ia pun melaksanakan sholat dan berdoa dengan sangat khusyuk. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Malaikat yang satu berkata, "Lihatlah, ada seorang hamba Allah bernama Ibrahim bin Adam, ahli ibadah, zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Malaikat yang lain berkata, "Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang ternyata haram." Ibrahim bin Adam terkejut. Ia terhenyak dan langsung beristighfar. Jadi selama 4 bulan ini, ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya ditolak oleh Allah hanya gara-gara sebutir kurma. Ia pun langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menemui pedagang tua untuk meminta penghalalan. Sesampainya di Mekah, ia pun langsung menuju lokasi pedagang tua yang saat itu di sana ia membeli kurma. Kemudian sayang seribu sayang, yang ia temukan hanyalah seorang pemuda. Dan kemudian ia bertanya, "Wahai fulan, beberapa bulan yang lalu saya membeli kurma di sini, di tempat ini dari seorang yang tua. Kemanakah ia sekarang?" Kemudian ia menjawab, "Oh, ia adalah ayah saya dan telah meninggal 1 bulan yang lalu. Dan sekarang sayalah yang menggantikannya berdagang kurma. Ada perihal apakah Anda menanyakan ayah saya?" Kemudian ia menjawab. Ibrahim pun terkejut dan mulai kebingungan. "Ya Allah, kemanakah sekarang aku meminta penghalal kurma ini?" Kemudian ia bercerita tentang masalah yang ia alami dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Engkau sebagai ahli warisnya, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma itu?" Kemudian ia menjawab, "Bagi saya tidak masalah, insya Allah akan saya halalkan. Tetapi saya tidak tahu dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Apakah mereka menghalalkan atau tidak?"
Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Akhirnya beliau pun meminta alamat dari ke-11 anak tersebut, dan Ibrahim pun pergi dari jarak yang jauh, sangat jauh dari Masjidil Haram. Dan biidznillah, semua anak pedagang itu setuju menghalalkan kurma tersebut, dan akhirnya ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas ialah, yang pertama, jangan biarkan diri kita terkontaminasi dengan zat-zat haram secuil apapun, karena zat-zat yang mengandung keharaman tersebut bisa merusak amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Yang kedua, rutinkanlah diri kita untuk sering-sering bermuhasabah. Siapa tahu selama ini kita sering mengalami masalah yang kita sendiri pun tak bisa menemukan solusinya. Baik itu hati yang gelisah, atau sakit yang tak berkesudahan, atau mungkin rezeki yang tak kunjung datang. Bisa jadi itu karena ada zat haram yang menyusup dalam diri kita. Terutama saat bulan Ramadan seperti saat ini, kita memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Maka janganlah buang kesempatan Ramadan kali ini untuk merubah diri kita ke yang lebih baik lagi. Yang terakhir, tumbuhkanlah rasa takut kita terhadap keharaman agar diri kita terhindar dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Mungkin cukup sekian dari ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.